warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengembangkan kawasan rumah pangan lestari di Provinsi Jambi, menindaklanjuti himbauan Presiden Republik Indonesia pada launching kawasan rumah pangan lestari di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2012. Presiden mengatakan bahwa kemandirian dan ketahanan pangan nasional akan terwujud jika dimulai dari kemandirian pangan rumah tangga. Pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan atau kemandirian pangan rumah tangga. Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi lahan pekarangan ini melalui konsep rumah pangan lestari, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan secara intensif dengan berbagai jenis tanaman, apakah itu tanaman palawija, buah-buahan, dan bisa juga dengan ternak kalau lahan pekarangan itu luas. Kegiatan itu dilaksanakan dengan bijaksana sehingga dapat menjamin kesinambungan bahan pangan keluarga secara berkesinambungan dan berkualitas. Rumah pangan lestari ini jika dikelola atau dikembangkan secara luas bisa berbasis desa atau bisa berbasis kampung atau wilayah dan memungkinkan penerapan rumah pangan lestari ini. Maka inilah yang disebut dengan kawasan rumah pangan lestari. Badan Litbang Pertanian diberi mandat untuk mengembangkan model kawasan rumah pangan lestari ini. Dalam hal ini melalui Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP yang ada di setiap provinsi juga diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan pengembangan atau percepatan kegiatan kawasan rumah pangan lestari ini. Kita di Provinsi Jambi sudah melakukan kawasan rumah pangan lestari bekerjasama dengan dinas instansi terkait, di mana kita laksanakan di Desa Puda, Kecamatan Kumpetulu, Kabupaten Muaro Jambi, di mana lokasi yang kita kembangkan ini juga merupakan lokasi kunjungan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari tahun 2012 kemarin. Untuk tahun 2012 ini, kita BPTP Jambi merencanakan untuk mengembangkan kawasan rumah pangan lestari ini di 8 kabupaten di Provinsi Jambi ini. Jadi dari 11 kabupaten kota yang ada, pada tahun 2012 ini kita rencanakan sudah ada percontohan kawasan rumah pangan lestari di 9 kabupaten. Prinsip utama dari kawasan rumah pangan lestari ini adalah satu, ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga. Yang kedua, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Dan yang ketiga, konservasi sumber daya genetik tanaman pangan. Dan yang terakhir paling penting adalah peningkatan pendapatan kesejahteraan petani atau rumah tangga melalui kegiatan rumah pangan lestari ini. Rumah pangan lestari adalah rumah yang memanfaatkan lahan pekarangan secara intensif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan mengacu pada 4 prinsip, yaitu 1. Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga. 2. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. 3. Konservasi sumber daya genetik pangan yang terdiri dari tanaman, ternak, dan ikan. Dan 4. Menjaga kelestarian melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kawasan Rumah Pangan Lestari ini konsepnya harus dikembangkan di seluruh Indonesia. Tujuan penataan lahan pekarangan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, juga berpeluang untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga apabila dirancang dan direncanakan dengan baik. Pemanfaatan lahan pekarangan juga dirancang untuk meningkatkan konsumsi aneka ragam sumber pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang yang diharapkan juga berdampak terhadap penurunan konsumsi beras. Melalui penanaman dan pengelolaan sumber pangan lokal tersebut, maka petani dan masyarakat telah melakukan pelestarian sumber daya genetik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan generasi mendatang. Siklus penanaman, pemeliharaan, panen dan konsumsi dalam rancangan pemanfaatan lahan pekarangan Rumah Pangan Lestari harus berlangsung berkesinambungan dan didukung dengan adanya kebun bibit desa atau KBD untuk memenuhi kebutuhan bibit untuk kontinuitas penanaman. Itu pengalaman kita, biasanya masyarakat akan rajin buka pertanian di situ. Rancangan Rumah Pangan Lestari. Pola penataan lahan pekarangan sangat tergantung dengan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki. Tanaman yang ditanam tentunya yang sudah beradaptasi dan tersedia di wilayah desa yang bersangkutan. Penataan dapat dilakukan antara lain: 1. Penataan dan pemanfaatan pekarangan dengan cara penanaman di polybag, pot, vertikultur, bedengan, pagar, kolam dan kandang. 2. Pemilihan komoditas dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, kesinambungan pangan, pelestarian sumber daya lokal, serta kemungkinan pengembangan secara komersial. 3. Kebun bibit desa dibangun secara partisipatif oleh masyarakat sebagai pemasok benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan rumah pangan lestari maupun kawasan. 4. Diversifikasi pangan, yaitu pembangunan unit pengolahan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan untuk tujuan komersial. Komoditas yang dapat dikembangkan antara lain: 1. Sayuran, terdiri dari sawi, selada, seledri, bayam, kangkung, cabai, kelor, labu kuning, semangka, melon, tomat, terong, katuk, dan kacang panjang. 2. Tanaman rempah dan obat, terdiri dari jahe, kencur, lempuyang, dan kapulaga. 3. Aneka tanaman buah, terdiri dari jambu biji, mangga, pepaya, belimbing, serikaya, dan sirsak. 4. Aneka umbi-umbian, terdiri dari ubi jalar, ubi kayu, ganyong, garut, talas suwek, dan gembili. Terima kasih, kami akan ikut berkontribusi guna meningkatkan produktivitas komunitas pertanian di Provinsi Jambi khususnya. Dalam hal ini tentu dalam inovasi teknologi pertanian. Model budidaya tanaman tergantung dari luas lahan pekarangan. Pekarangan sempit dapat menggunakan vertikultur, pot, dan polybag. Sedangkan pada pekarangan yang lebih luas dapat diusahakan dalam bedengan. Benih dan ukuran bedengan disesuaikan dengan luas lahan dan model rumah, sehingga memberikan kenyamanan pada setiap orang yang memandangnya. Di samping itu juga dapat dibudidayakan ikan dan ternak, seperti ikan, unggas, dan domba.
Pengalaman BPTP Jambi dalam pelaksanaan KRPL di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu pada tahun 2011, pada awalnya memang tidak mudah untuk mengajak petani menata lahan pekarangannya dengan berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran agar bisa diwujudkan menjadi sumber pangan keluarga. Namun berkat kerjasama yang baik dengan instansi terkait dan PPL, akhirnya dapat diwujudkan kondisi lahan pekarangan yang ideal. Dari 20 buah rumah binaan pada awalnya, akhirnya menjadi 92 buah rumah yang mengikuti konsep rumah pangan lestari. Dalam rangka menjaga kelestarian pemanfaatan lahan pekarangan ini, maka ketersediaan benih atau bibit merupakan faktor yang sangat menentukan. Untuk itu, penataan dan pengadaan kebun bibit juga menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam konsep KRPL, di setiap kawasan harus dibina minimal 2 kebun bibit desa atau KBD. Untuk mendiseminasikan agar program kawasan rumah pangan lestari dapat diketahui dan dikembangkan masyarakat, sejalan dengan kegiatan temu lapang dan panen tanaman palawija yang dihadiri Kepala Badan Litbang Pertanian, Pejabat Eselon 2 Lingkup Pertanian Pusat, Gubernur Jambi, Pejabat Lingkup Pertanian Provinsi Jambi, Bupati Kabupaten Muaro Jambi, dan Camat se-Kabupaten Muaro Jambi, serta ibu-ibu PKK Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2012 ini, BPTP Jambi juga akan membina dan memberikan percontohan pelaksanaan kawasan rumah pangan lestari di 8 kabupaten. Dan pada tahun 2013 diharapkan semua kabupaten sudah mereplikasi pelaksanaan kawasan rumah pangan lestari ini. Setelah 6 bulan pelaksanaan KRPL, kami BPTP Jambi juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan model kawasan rumah pangan lestari. Harapan kita tentunya akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.